Ini sebelumnya gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Karena kesehatan itu kan sangat penting ya. Kalau misalkan kita belajar dalam keadaan sehat yang nggak sehat, tapi dalam pembelajaran juga nggak ini ya, kita untuk mencerna pelajaran. Jadi kita langsung ke materi. Kita masuk ke bab 2, yaitu keanekaragaman hayati. Jadi tingkat keanekaragaman hayati yang pertama ada tingkat keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati itu meliputi berbagai perbedaan atau variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat-sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan, baik tingkatan gen, tingkatan spesies, maupun tingkatan ekosistem. Nah, berdasarkan hal tersebut, para pakar membedakan keanekaragaman hayati itu menjadi 3 ya. Yang pertama ada keanekaragaman tingkat gen, kemudian keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Yang pertama keanekaragaman gen. Jadi gen atau disebut dengan plasma nutfah itu substansi kimia yang menentukan sifat keturunan yang terdapat di dalam lokus kromosom. Jadi di dalam lokus kromosom itu terdapat nutfah yang mana itu membawa sifat keturunan, misalkan rambut keriting, kemudian ada yang kulitnya putih. Jadi yang membawa itu di bagian lokus kromosom atau gen, disebut dengan gen atau plasma nutfah. Jadi setiap individu itu mempunyai kromosom yang tersusun atas benang-benang atau membawa sifat keturunan yang terdapat di dalam inti sel. Tapi kan di dalam lokusnya itu terdapat benang-benang, yang mana benang-benang itu membawa sifat keturunan yang terdapat di dalam inti sel. Nah, misalkan nih ada contoh yang pertama nih, orang negro, kulitnya warnanya hitam, ya. Kalau orang Eropa nih, ini ada identik dengan warna putih ya dia, matanya sipit ya, kayak orang Cina, punya mantu. Kemudian untuk orang Indonesia nih, ini identik dengan kulit sawo matang, ya. Kemudian identik dengan kucing yang sedikit pesek ya, orang Indonesia. Kemudian ini ada orang Cina. Nah, kalau bisa dilihat nih ada matanya sipit ya, gitu. Matanya sipit, kemudian sekirnya ini kulitnya ini warnanya putih. Nah ini dilihat dari keanekaragaman gen. Kemudian ada juga, nah kalau yang sebelah kiri ini rambutnya ikal ya. Kalau yang sebelah ini ikal, ada yang dekat rambutnya ikal. Kemudian yang tengah ini ada yang rambutnya lurus. Ini ada juga yang rambutnya keriting atau keriting. Jadi semua ini dibawa oleh gen. Nah, kita lagi, ini ada bunga mawar atau disebut dengan rosa hibrida. Ini bunga mawar ini terdapat warna-warni yang berbeda ya, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya putih, pink, dan lain sebagainya. Ini dipengaruhi oleh faktor gen atau genetik. Keanekaragaman spesies ini dilihat di tingkat individunya ini menunjukkan adanya jumlah atau variasi dari jenis-jenis organisme yang berbeda. Lalu kenapa sih bisa terjadi keanekaragaman tingkat individu? Keanekaragaman ini bisa terjadi karena adanya pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya. Misalnya nih, ini contohnya ada pohon palem-paleman. Nah, ini tingkat spesies ya nih. Nah, pohon palemnya ada pohon kelapa, ini ada pohon aren, nah ini ada pinang. Nah ini masuk ke dalam keanekaragaman spesies. Jadi dalam satu spesies itu berbeda-beda. Nah itu disebut dengan spesies. Kalau gen tadi kan misalkan kalau manusia itu ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya ikal. Nah itu masuk ke gen. Keanekaragaman tingkat ekosistem. Jadi di atas keanekaragaman tingkat genetik dan individu ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah ini artinya setiap ekosistem mempunyai keunikan dan ciri khasnya sendiri-sendiri. Keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi
organisme dalam suatu wilayah. Nah, adanya keanekaragaman tingkat ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organismenya. Contohnya nih, di tundra nih ada misalkan di laut ekosistemnya ada ikan nemo, ada ikan hiu, ada rumput laut, kerang, dan sebagainya. Jadi di dalam ekosistem ini terdapat beberapa macam gitu. Kita masuk ke poin C, keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia ini memiliki macam-macam ya keanekaragaman hayati dari tumbuhan maupun hewan. Misalkan di tumbuhan nih, kayu rami nih, ini terletak di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Maluku. Nah, kalau misalkan ada Drusilla 1 itu terletak di ujung kulon, ikan durian. Nah, kalau durian ini terletak di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kalau misalkan tapir ini terletak di Pulau Sumatera. Kemudian ada sawo kecil. Nah, sawo kecil ini terletak di Pulau Jawa. Nah, ini ada pertanyaan. Nah, hewan di bawah ini termasuk kejawen endemik dari khas daerah mana? Ini namanya hewan Cendrawasih. Berarti khas dari endemik dari daerah mana? Cendrawasih. Nah, dari daerah Papua. Papua. Nah, benar, Papua. Kemudian Irian Jaya. Kemudian apa? Ini hewan apa nih? Dari Han. Hewan apa? Tapir. Tapir. Ya, dari daerah Sulawesi. daerah Sumatera. benar. Sumatera. Jadi ada di Sulawesi. Tapi wilayahnya. Jadi yang pertama itu penyebaran hewan geografi. Jadi penyebaran hewan ini menurut Alfred Russel Wallace itu sebetulnya ada 6 daerah. Itu pertama ada Palearktik di daerah Asia Utara dan Eropa. Nah ini khas Belanda ada Bison dan rusa. Kemudian ada Ethiopia meliputi daerah Afrika, Arab, Madagaskar. Maka hewannya itu khasnya ada zebra, jerapah, gajah, dan gorila. Kemudian kalau untuk daerah oriental meliputi daerah Asia Selatan dan Indonesia bagian barat. Nah ini contoh hewannya itu harimau, gajah, tapir, dan kerbau. Nah, kemudian yang Australia meliputi daerah Australia, New Zealand, dan Indonesia bagian timur. Nah hewan khas meliputi bekanting ya, contohnya ada kanguru. Kemudian yang nomor 5 itu Nearctic meliputi daerah Amerika Utara. Hewan khasnya itu seperti berang-berang ya, binatang pengerat itu masuk ke zona Nearctic di Amerika Utara. Kemudian di bagian nomor 6 ini ada Nearctic meliputi daerah Amerika Tengah dan Amerika Selatan, Sumatera dan Papua. Nah letak ini itu bisa dilihat ya. Jadi penyebaran ini berdasarkan ada misalnya ada 2 dari Wallace dan dari Sauger. Dari Wallace ini memisahkan misalkan ada 2, kemudian yakni ada fauna Indonesia bagian barat, kemudian fauna Indonesia tengah. Nah, kemudian di bagian fauna Indonesia timur ini itu dipisahkan oleh garis Sauger. Jadi agar lebih dapat mudah memahami setiap wilayah, maka ditentukannya untuk pemisahannya yakni ada garis Wallace dan garis Sauger. Setiap daerah ini memiliki ciri khas. Kemudian masuk ke poin 2 juga, yang bagian nomor C itu persebaran tumbuhan ya. Misalkan, nah ini tundra nih. Tundra ini ciri-cirinya vegetasi rumput ya, dan lumut keras. Jadi ini bagian ini identik dengan vegetasi rumput dan lumut keras. Kemudian yang bagian kiri ini terdapat pada daerah Skandinavia, Rusia atau Siberia. Nah, kemudian selanjutnya ada taiga. Nah, taiga ini ciri-cirinya hutan jarum ya, atau disebut dengan konifer. Kemudian yang kedua ini terdapat pada daerah Skandinavia atau Alaska dan Kanada dan Siberia. Nah ini taiga seperti ini contoh tumbuhannya.
Kemudian selanjutnya ada hutan meranggang atau ada 4 musim. Jadi ciri-cirinya itu saya saja dua jadinya pada musim dingin. Nah, kemudian yang ketiga terdapat pada iklim sedang seperti Eropa, Asia, dan akan meranggas. Kemudian yang nomor 4 ini ada pada rumput. Jadi ciri-cirinya ini vegetasi tanpa pohon, ya. Jika dilihat di gambar, ini ada pohon identik dengan rumput. Ini terdapat pada daerah Hungaria, Amerika Utara, dan Rusia Selatan. Kemudian ada vegetasi gurun. Nah, ini ciri-cirinya vegetasi pohon sangat sedikit. Jadi jarang ya, pohonnya ini jarang ya. Kemudian terdapat tahan kering ya. Jadi tumbuhannya ini tahan kering atau disebut dengan xerophyt. Kemudian yang ketiga ada terdapat pada gurun gobi, daerah Jessica China. Kemudian ada gurun Sahara terletak di Afrika Utara dan gurun Kalahari terletak di Afrika Selatan. Kemudian selanjutnya ada yang 6 ada sabana. Nah, sabana ini ciri-cirinya ada padang rumput, kemudian terdapat pepohonan ya, dilihat. Nah, ini terdapat pada daerah Asia, Australia, dan Indonesia. Kemudian yang ketiga ada hutan tropis. Nah, ini berarti dengan tumbuhan hijau sepanjang tahun, kemudian pohonnya itu tinggi-tinggi, kemudian terdapat pada daerah Asia, Afrika, Indonesia, dan Amerika Selatan. Kemudian ada hutan bakau, ciri-cirinya itu memiliki akar apa? Jadi di atas pasir itu akarnya di atas pasir. Bisa dia ada akarnya dia menjulang. Kesembilan ini ada hutan lumut. Nah, biasanya ada hutan lumut, kemudian yang kedua ada di daerah pegunungan. Ini keanekaragaman hayati bisa berdasarkan ekosistem daerahnya. Tentang ekosistem air tawar nih, berdasarkan intensitas cahayanya yang diterima, maka habitat ekosistem air tawar itu disebutkan menjadi 3 zona. Yang pertama itu zona litoral, itu bagian atas, ini daerah dengan intensitas cahaya matahari yang mencapai dasar. Kemudian yang kedua ada limnotik, itu daerah terbuka yang intensitas cahayanya mataharinya dapat mencapai dasar. Ini limnotik ini ya. Kemudian yang paling bawah itu disebut dengan zona tropundal. Itu daerah dasar yang dalam sehingga cahaya matahari tidak dapat mencapainya. Nah, ini untuk ekosistem perairan hayati di Indonesia. Kemudian ada ekosistem air laut. Nah, ekosistem ini ciri-cirinya yang pertama ada salinitas tinggi, terutama di daerah tropis ya. Sedangkan di daerah dingin itu cukup rendah. Kemudian yang kedua ini ada ekosistem laut, tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Nah, kemudian yang nomor 3 ini arus laut yang selalu berputar timbul karena perbedaan temperatur dan perputaran bumi. Dan yang nomor 4 ini di daerah tropis. Seperti Indonesia, air permukaan laut mempunyai suhu lebih tinggi dengan suhu air di bagian bawahnya, sehingga air permukaan tidak dapat dicampur dengan air di lapisan bawah. Ini air laut. Ini manfaatnya ini yang pertama kita mengetahui ini manfaatnya setiap jenis organisme. Kemudian yang kedua ini mengetahui adanya saling ketergantungan di antara banyak pohon yang organisme satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ini memahami ciri-ciri dan sifat setiap organismenya. Kemudian yang nomor 4 ini memahami adanya hubungan kekerabatan antar organisme. Nah, yang nomor 5 memahami manfaat keanekaragaman hayati dalam mendukung kelangsungan hidup manusia. Jadi nilai keanekaragaman hayati waktu Indonesia itu ada 5 ya, sehingga ada nilai geologi, pendidikan, estetika, ekologi, dan religi.